Apa kabar hari ini? Sehat? Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap, sebelum belajar kita harus apa? Berdoa. Oke, kepada ketua kelas pimpin doanya. Oke, setelah berdoa, kalian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kenapa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Karena untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kalian. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tadi judulnya apa? Pancasila itu apa? Dasar negara. Kalau dasar negara berarti kita harus mengimplementasikan, harus melaksanakan yang terkait dengan dasar negara, terkait dengan Pancasila. Oke, pernah dengar profil pelajar Pancasila? Oke, kalian juga sebagai pelajar harus memiliki profil pelajar Pancasila. Contohnya apa yang mengandung profil pelajar Pancasila? Apa aja indikatornya? Beriman, benar, kritis, mandiri. Oke, itu. Coba mau dengar kalian menyanyikan yel pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan kreatif dan menolak kritis. Oke, itu tentang yel Pancasila. Oke, sebelum kalian belajar, mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Itu kesepakatan kelas masih terpampang ya. Kalian harus ikuti kesepakatan kita. Kan sudah sepakat kita. Coba kesepakatan kelas kita ketika belajar apa? Ya, jangan ribut, terus jangan ganggu teman. Sambil ganggu teman, harus tetap fokus. Fokus? Beneran fokus? Coba ibu tes dulu. Mana yang fokus? Breaking dulu ya. Oke. Ikuti apa yang Mem ucapkan. Lakukan apa yang Mem ucapkan. Pegang hidung. Pegang kening. Benar kening. Oke. Pegang dagu. Pegang kening. Pegang telinga. Oke, udah fokus. Oke, kalau sudah fokus, kita mulai pelajaran. Mem bertanya dulu, kemarin kita udah belajar apa? 2 hari yang lalu. Rantai makanan. Rantai makanan, oke. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kita pernah kemarin membuat diorama rantai makanan kan? Oke, Mem ambil dulu ya. Ini Mem ambil yang ekosistem sungai. Yang buat ekosistem sungai siapa? Oke, coba lihat. Di sini ada tumbuhan. Dimakan siapa tumbuhan? Dimakan ikan. Ikan dimakan siapa? Bangau. Bangau dimakan siapa? Buaya. Pertanyaan Ibu. Di sini siapa yang memperoleh energi yang paling banyak? Ada yang produsen, ada yang ikan. Kurang tepat. Oke, Mem tanya lagi. Jumlah yang paling banyak siapa? Ada buaya, terus ada ikan. Nanti kita pelajari lebih intensif ya. Jawabannya berbeda-beda. Nanti kita pelajari dulu biar mempunyai jawaban satu saja. Oke. Lanjut. Hari ini tujuan pembelajaran kita terkait dari tadi makan tadi. Tujuan pembelajaran kita, kalian dapat mendeskripsikan jaring-jaring makanan sebagai bentuk
transfer energi antar makhluk hidup. Itu pertama. Kedua, kalian dapat menerjemahkan jaring-jaring makanan dalam bentuk piramida makanan. Yang ketiga, kalian dapat mengaitkan jumlah populasi dalam suatu ekosistem dalam bentuk piramida makanan. Jadi kita punya 3 tujuan pembelajaran ya hari ini. Oke, pertanyaannya. Pernah dengar piramida makanan? Tapi kalau piramida tahu dong, apa piramida? Di mana pernah lihat piramida? Oh, di Mesir. Bentuknya seperti apa? Segitiga. Oke, berhubung kalian belum tahu tentang piramida makanan, apa ya? Coba tes dulu. Menggunakan tes diagnostik. Mem ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian isi dulu. Ini ya. Nanti kalian isi dulu. Kalian isi dulu. Contohnya di sini ada, membagikan dulu ya. Membagikan dulu biar kalian pahami cara mengerjakannya. Baca dulu, saya baca dulu apa perintahnya, dibaca dulu. Oke, bagi sayang, dibagi dulu. Memang lihat pengetahuan kalian tentang piramida makanan. Kalian isi dulu. Ada tanda panah, kalian sesuaikan tanda panahnya kemana, proses makannya gimana, terus piramida makanan. Nah, Mem mau lihat kalian bisa nggak meletakkan poin-poin komponen-komponen itu ke dalam piramida makanan. Sudah? Oke, ketua kelompoknya tolong kumpulkan kalau sudah. Kasih ketua kelompoknya. Oke. Sudah? Oke, sudah. Sudah buat nama? Oke, yuk. Oke, Mem mau lihat ya pengetahuan kalian, bisa nggak mengira-ngira komponen apa di tiap tropiknya. Mem kasih bahan bacaan untuk kalian baca. Apalagi kalian kelas 5 ya, kelas 5 harus bisa literasinya, harus bisa paham apa isi dari bacaan. Coba dibagikan dulu. Oke, sudah? Ya. Kalian udah membaca piramida makanan. Di sana ada gambar. Nah, gambar apa itu? Gambar piramida makanan. Bentuk seperti apa? Segitiga. Nah, piramida itu ada bisa jawab? Belum bisa ya? Dari bacaan. Oke, piramida makanan itu gambaran. Ada gambar kan? Gambaran perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan PowerPoint, menampilkan materi. Oke, kita lihat. Nah, ini seperti apa bentuknya? Segitiga. Nah, segitiga itu ada garis-garis itu kan, memanjang kan? Ini garis-garis memanjang ini. Nah, ini ada batasnya. Garis memanjang itu batas. Fajri, ini ada batasnya kan? Ini ada batasnya kan? Ini ada batasnya. Nah, bagian ini namanya tropik. Ini tropik, ini tropik, ini tropik. Yang paling bawah namanya tropik 1. Yang paling setelah yang dasar, setelahnya itu tropik 2. Di atasnya lagi namanya tropik 3. Di atasnya lagi tropik 4. Oke, di tropik 1 ada apa aja itu komponennya? Ada pohon, ada rumput, ada tanaman, pokoknya sejenis tumbuh-tumbuhan. Oke, terus di atasnya di tropik 2 ada apa aja itu? Oke, disebut apa itu? Ya, ini termasuk binatang-binatang herbivora. Dalam komponen ini dia termasuk apa? Konsumen apa? Konsumen tingkat 1. Di atasnya lagi ada apa? Ada binatang apa itu? Oke, ayam memakan apa? Daging yang ini termasuk daging ya. Ini daging juga ya, ini makan daging. Katak juga makan belalang. Belalang itu termasuk daging ya. Nah,
apa ayam sama katak termasuk binatang apa? Karnivora. Itu termasuk bagian konsumen apa? Konsumen tingkat 2. Di atasnya lagi ada gambar apa? Elang sama ular, dia makan apa? Apa aja tuh? Ayam dan katak. Termasuk herbivora apa karnivora? Oke, udah paham ya kan, kita udah belajar sebelumnya. Oke. Nah di tiap piramida itu ada tropik. Tropik 1 terdiri dari produsen. Disebut apa? Produsen. Di tropik 2 disebut konsumen 1. Tropik 3 disebut konsumen 2. Di atasnya paling atas tropik 4 disebut konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, itu puncak, itu termasuk konsumen puncak. Oke. Di antara tropik itu antara 1, 2, 3, 4 yang paling luas, yang paling besar ini kan paling luas kan, yang paling kecil yang mana? Yang ini kecil kan, lebih kecil kan daripada ini kan luasnya. Nah, itu tidak sembarangan itu orang buat piramida makanan ini. Semakin luas tropiknya, semakin banyak komponennya, semakin banyak produsennya, tumbuh-tumbuhannya. Nomor 2, semakin sedikit apa semakin banyak dibanding yang produsen? Makin sedikit. Makin ke atas makin sedikit. Makin ke atas makin sedikit. Apa ya? Coba kalian perhatikan di sekitar kita. Banyak tumbuhan apa tidak? Tidak. Banyak. Nah, coba banyak tanaman apa tidak? Banyak pohon-pohon apa tidak? Banyak. Banyak apa tidak? Pohon tanamannya? Kalau elang banyak apa tidak? Ya. Pernah lihat elang berkeliaran di atas, terbang-terbang gitu, ada nggak? Ya. Karena apa? Karena sedikit jumlahnya. Atau pernah lihat ular? Pernah nggak lihat ular berserakan di jalan? Ya. Pernah? Tidak. Nah, karena kenapa? Karena jumlah ularnya sedikit. Dia tuh ada di daerah-daerah tertentu. Elang juga jumlahnya lebih sedikit karena ada di tempat-tempat tertentu. Tapi kalau tumbuhan, pohon, banyak nggak di sekitar kalian? Banyak nggak? Banyak. Jadi di sini dari topik ini, dari piramida ini bisa dilihat bahwa jumlah tanaman itu lebih banyak daripada jumlah tingkat di atasnya. Paham? Oke, pertanyaannya berkaitan dengan energi. Makin banyak komponennya, makin banyak juga energinya. Apa ya? Contoh Alif lagi ada sesendok nasi, terus ada sepiring nasi. Oke. Sesendok nasi dan sepiring nasi. Kalau Alif makan, mana yang lebih mengenyangkan? Sesendok nasi apa sepiring nasi? Kenapa? Lebih banyak yang piring. Berarti energi yang dihasilkan dari sepiring nasi lebih banyak daripada sesendok nasi. Ya kan? Oke, semakin banyak jumlah komponennya, semakin banyak energinya. Semakin sedikit, coba lihat di sini, Alif. Ini ada ular dan elang. Lebih sedikit. Kalau jumlah makanannya lebih sedikit, berarti jumlah energinya pun sedikit. Lalu, tadi tujuan pembelajaran kita tentang transfer energi. Energi ada di mana tadi? Ada di nasi tadi kan? Oke. Kalau di sini energi yang ada di mana? Di produsen tumbuhan. Nah, di tumbuhan ini ada energinya kan? Banyak kan energinya? Dari sini dimakan oleh tikus misalnya. Energi pada produsen itu berpindah ke tikus. Terus katak mau makan, mau dapatkan energi, dia makan apa? Makan belalang. Jadi belalang itu berpindah, energinya berpindah kepada katak. Nah, terus si ular makan katak. Energi pada katak berpindah ke ular. Makanya itu, jadi terjadi perpindahan energi. Ketika apa? Ketika makan. Jadi ketika makan mendapatkan energi. Coba kalau Alif tidak makan seharian lapar,
tidak ada energi kan. Nah, makanya makan nasi kan, nasi itu ada energinya, pindah ke alif. Begitu juga berikutnya. Sekarang, apa yang terjadi jika posisi pada piramida makanan dapat seperti ini? Kira-kira apa yang terjadi, Bara? Iya, betul. Ketika kita melihat piramida makanan semakin ke atas, maka jumlah makhluk hidupnya semakin sedikit. Kalau kita balik posisinya seperti ini, maka akan terjadi kelangkaan dan kepunahan karena sumber makannya yang semakin sedikit. Kalau sudah paham, Mem mau kalian membuat piramida makanan. Oke. Nah, Mem ada kertas tadi. Ada kertas tadi, nanti kalian buat piramida makanan yang di sini. Beserta topik-topiknya. Tugas kalian tadi membuat piramida di kertas tadi ya. Oke. Seterusnya, di sini kan kita baca lagi di sini. Ada buatlah piramida makanan berdasarkan jaring-jaring makanan ini. Jadi kalian buat piramida makanan nanti di kertas tadi berdasarkan jaring-jaring makanan. Itu pertama tugas kalian. Nah, lalu nanti hewan-hewannya nanti diletakkan pada tropik-tropiknya nanti. Tergantung, misalnya ada rumput, ada tanaman, nanti di tropik bagian mana? 1, 2, 3, atau 4. Nanti kalian kerjakan ya. Nah, lalu ada soal. Yang terakhir ada soal. Di sini ada 3 soal. Nanti kalian juga kerjakan soal. Kerjakan soal itu untuk apa? Untuk bahan kalian presentasi di depan. Oke? Lanjut. Dibuat sebesar ini ya, sampai besar ini ya. Kamu baca ini ya, baca perintahnya. Kamu cari jawaban soalnya nggak apa-apa. Oke, baca dulu. Soalnya apa dimaksud piramida makanan? Apa tadi? Tadi kan udah belajar. Di materi juga pahami dulu materinya tadi yang Mem kasih, biar paham isinya apa. Oke, dibuat tanda panah juga, nanti jangan lupa. Ini apa? Tropik 1 itu apa namanya? Komponennya apa? Kalau sudah dipotong, mengingatkan lagi, sudah dipotong dikumpul ya. Dikumpul pada 1 orang. Dan nanti takutnya gambar burungnya hilang. Nah, bingung. Di mana burungnya gitu? Kalau sudah bergunting, sampahnya dibuang. Oke, good. Sudah? Oh, sudah. Oke, coba kalian sudah selesai, kalian bahas. Konsumen 3 siapa, konsumen 2 siapa, konsumen 1 siapa, produsennya apa aja. Dibahas sesuai pertanyaan. Mem, piramida itu apa? Sesuatu gambaran kan yang menunjukkan perbandingan. Nah, boleh, good. Terus nanti jelaskan, kalian maju ke depan menjelaskan apa aja dalam tropiknya. Di tropik paling dasar siapa? Apa? Jelaskan piramida makanan. Iya, jelaskan piramida makan. Di tropik 1 siapa? Apa? Tumbuhan atau produsen. Nanti siapa yang mau menjelaskan nanti di depan? Boleh, nanti sama-sama menjelaskannya ya. Oke, kesepakatan kita apa? Kesepakatan kelas sampai akhir pelajaran. Jadi jangan ganggu temannya, jangan main gunting. Oke, kalau sudah letak di tengah, guntingnya letak di tengah, saya nanti kecolok lagi guntingnya. Nah, letak di tengah. Tetap diam. Oke, sekarang kita ice breaking dulu untuk agar kalian tetap fokus. Nggak usah pakai nama, nggak usah kan. Nanti namanya nanti nama nanti ya. Oke, nanti buat namanya nanti. Oke, kita bikin dulu. Konsentrasi. Belum. Konsentrasi. Kalau tidak konsen, bawa terasi. Nah, siapa yang bawa terasi? Oke. Konsentrasi dengan lakukan apa yang mengucapkan. Tangan ke atas.
Oh ya, saya dong benar-benar konsen ya. Oke, good. Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke atas. Putar. Stop. Putar. Stop. Oh, tetap konsentrasi. Stop. Putar. Putar. Pegang kening. Panji lagi. Ayo pegang kening yang bilang kan. Oke, sekali lagi. Putar. Pegang pipi. Tengah. Oke, kelompok satu silakan kelompok mandiri. Oke. Siapa yang mau perkenalan dulu? Siapa yang mau perkenalkan? Sudah ditentukan? Oh, si Tiga ya. Oke, yuk. Oke, Tiga silakan perkenalkan kelompoknya. Yang lain tetap fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu akan menjelaskan piramida makanan adalah. Ayo, siapa yang mau menjawab piramida makanan? Oke, coba nggak apa-apa, kamu juga nggak apa-apa. Ini kasih apa piramida makanan? Oke. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan perbandingan antara jumlah manusia dan makanan. Oke. Setelah itu, apa aja yang ada di piramida makanan? Oke, jelaskan. Siapa yang menjelaskan? Pak E. Oke, jelaskan Pak E. Apa aja di satu apa aja? Oke, tetap fokus ya. Lihat teman-temannya ya, hargai teman-temannya maju di depan. Oke, udah jelaskan tadi di bagian tropiknya ada beberapa komponen. Udah jelaskan sama Pak E. Oke, untuk pertanyaan ketiga apa? Silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaan ketiga? Oke, kamu. Oke. Di sini apa pertanyaannya? Jelaskan bagaimana transfer energi terjadi. Nah, bagaimana caranya? Coba jelaskan. Menjadi transfer energi dari makhluk hidup yang contohnya energi pada berpindah ke dalam ketika belalang menggunakan tadi, lalu energi pada belalang berpindah pada kata ketika kata memakan belalang, lalu energi pada kata berpindah pada ular ketika ular makan kata. Oke, sudah jelas. Jadi dia mendapatkan energi dari memakan, ya. Proses transfer energi terjadi ketika memakan sesuatu. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Oke, berikutnya kelompok satu. Oke, tetap fokus, hargai teman-teman. Oke, belajar menghargai ya. Kalau menghargai teman kalian maju di depan itu dengan tanpa suara. Oke, dengarkan. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang piramida makanan. Piramida makanan apa saja ya? Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan perbandingan antara jumlah produsen dan konsumen. Oke, lalu untuk pertanyaan kedua, siapa yang mau menjelaskan piramida makanan yang kalian buat? Oke, silakan. Oke, terus untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana transfer energi itu terjadi? Energi pada rumput berpindah ke belalang ketika belalang makan tadi, lalu energi pada belalang berpindah pada kata ketika kata makan belalang, lalu energi pada kata berpindah pada ular ketika ular memakan kata. Oke, sudah jelas? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok gotong royong, kelompok 4. Silakan duduk kembali. Oke, tadi kita udah belajar tentang piramida makanan. Udah tahu kan piramida makanan itu apa?
Udah tahu kan? Udah belajar kan? Udah bisa menerjemahkan jaring-jaring makanan ke piramida makanan? Oke? Udah paham? Oke, piramida makanan itu apa tadi? Oke, yaitu gambaran dari perbandingan jumlah antara produsen dan konsumen. Oke, setelah ini kita evaluasi ya, apakah kalian benar-benar paham tentang jaring-jaring makanan, tentang piramida makanan. Oke, kita buat kelompok seperti ini, tetap seperti ini, menggunakan kuisis. Oke, coba satu, kita pakai tim ya, bukan perolehan kayak kemarin. Kita pakai tim. Tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Oke, buka HP-nya. Kenapa? Oh, nggak satu aja. Nanti itu satu orang aja, satu tim, satu HP aja ya. Kita pakai tim. Oke, sebelumnya kita merapat. Duduknya merapat, dia bisa mengerjakan. Oke, merapat. Boleh merapat. Ayo merapat. Ini masuk seperti biasa. Buka di Google, buka Quizy. Oke, baru masuk. Oke, sudah masuk semua? Masuk. Siapa ya juara 1? Oke, coba lihat. Siapa menanya? Ayo. Ayo kelompok mandiri ya. Satu diam. Oke, tadi kan kalian udah belajar tentang piramida makanan. Apa piramida makanan itu? Gambaran. Oke, lalu kalian coba nempel lagi. Produsen ada di tingkat mana? Di tingkat tropik paling bawah atau paling dasar. Kalian sudah bisa membuat piramida makanan, besok jadi makan sudah bisa? Oke, kalau kalian sudah bisa, Ibu akhiri pembelajaran ini, tapi ada satu tugas rumah. Ibu sudah menyiapkan multimedia pembelajaran interaktif. Jadi kalian bisa berinteraksi sama permainan itu. Ada pembelajaran interaktif, kalian bisa belajar materi-materi yang udah kita pelajari selama ini tentang harmoni, tentang ekosistem yang harmoni dan ekosistem. Nah itu. Nanti di sana juga ada quizzes. Tadi kelompok ini belum masuk quizzes. Nah, nanti kerjakan quizzesnya, kerjakan multimedia interaktifnya di rumah. Mem nanti kasih linknya di WA group. Nanti kalian bisa pelajari di rumah. Oke. Suka pakai quizzes? Suka pakai quizzes? Oke, itu saja. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai belajar, sebaiknya kita berdoa. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doa berakhir pembelajaran. Wah, asli ya.